Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pabrik dari tulisannya akun Facebook yang bernama Kilauan Senja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hari ini adalah hari ketiga aku menjadi seorang kepercayaan Pak Fandi. Aku sangat tidak betah, apalagi setiap hari harus melewati wajahnya itu. Bagaimana mungkin setiap hari aku harus mengantar file-file itu kepadanya? Sekarang sudah jam 5 lewat beberapa menit. Aku semakin takut apakah aku akan sendirian di ruang ini lagi. Ditambah Nadia dan Wiwi, kata mereka pulang duluan. Sedangkan semua karyawan satu persatu sudah angkat kaki dari sini. Oh ya, ini Jesslyn, map yang harus kau isi, ucap Kak Liana menyerahkan 3 buah map yang mempunyai warna berbeda-beda. Kak, map yang 2 ini bukannya pekerjaanku untuk besok. Kak, ini sudah mau malam, aku harus pulang, jawabku. Ini sudah tugasmu. Percuma, lebih baik aku mengisinya cepat-cepat saja. Percuma dilawan, lebih baik aku mengisi file-file ini dengan cepat. Sekarang giliran Kak Liana yang akan pulang. Selamat bekerja sampai jam 8 malam nanti, dan semoga besok pagi kami menemukan kamu sudah dalam keadaan tidak bernyawa, ucapnya sambil diiringi tawa cekikikan. Sedangkan Paman Ardi sudah pulang duluan. Ada keperluan mendadak, ada acara bersama dengan keluarganya. Apa kau sudah siap di Jesslyn? Tanya wanita yang memberi penjelasan panjang lebar tadi. Belum, sedikit lagi. Ya udah, kakak nggak bisa nungguin ya. Nanti jika ada sesuatu jangan dihampiri, pesannya berlalu pergi. Kulihat ke belakang dan ke depan. Ya Allah, apa hanya aku yang ada di sini? Bukankah seharusnya Mahendra masih ada? Kapan pulangnya? Mungkin sudah pulang, tapi aku tidak menyadari. Buru-buru ku selesaikan pekerjaanku hingga akhirnya pun selesai. Buru-buru ku tutup laptopku. Lagi-lagi aku merasakan tempat ini sangat menyeramkan. Ditambah ruangan ini juga gelap, terkesan misteri. Kulihat ke dinding samping tampak gemericik cairan merah. Apakah itu darah? Tap. Lampu di belakang mati. Tap. Lampu penerangan untukku ikut mati. Aku takut gelap. Buru-buru ku gunakan senter HP-ku. Aku beranjak menuju pintu, tapi penerangan ini hanya sedikit. Aku tidak kunjung menemukan pintu. Tap. Semua lampu hidup. Aku sangat bersyukur. Astagfirullah. Aku sangat kaget saat aku telah berada di meja ketiga dari mejaku. Apakah aku mundur? Tapi rasanya tidak. Melihat ke belakang, tampak 2 meja berjarak dari meja ini berasap, seperti orang dedukunan. Aku berlari menuju pintu itu. Degup jantung ini sungguh tidak bisa dikontrol lagi. Mau kemana kamu? Ayo ikut kami. Entah nyata atau tidak, sulit dipercaya, tapi memang seperti itulah yang aku dengar, suara tanpa wujud itu. Aku tidak peduli, terus saja berlari. Brok. Aku sangat kaget saat pintu itu terbuka sendirinya. Kepalaku sangat sakit akibat terkena benturan pintu itu. Kini posisiku terduduk sambil memegangi dahiku. Kamu gak apa-apa, Jesslyn? Sebenarnya ada apa dengan pendengaranku? Lagi-lagi aku mendengar suara memiliki ciri khas itu. Siapa lagi kalau bukan Mahendra? Kulihat ia yang berjongkok ingin membantuku, tapi tidak kunjung aku ulurkan tanganku. Tapi dari wujudnya memang Mahendra. Kamu gak apa-apa, Jesslyn? Tanyanya lagi. Aku gak apa-apa. Aku berdiri dengan sendirinya. Kulihat ke belakang meja berasap itu. Kini masih tampak berasap, dan bunga kembang 7 rupa sudah berada di atas meja itu.
Mahendra, kamu lihat gak yang meja kelima dari mejaku yang seperti sesajen itu? Kataku. Ia hanya mengangguk pelan. Ya, aku melihatnya. Lagi pula mataku bukan rabun dan tidak sakit, Jesslyn. Jawabnya. Dalam kondisi seperti ini, ia masih bisa melontarkan kata-kata mematikannya itu. Apa maksud semua itu? Aku tidak tahu. Sudahlah, lebih baik kita pulang, ajaknya lagi. Ia langsung mencoba membuka pintu yang entah kapan tertutupnya, tapi kulihat ia seperti kesusahan, dan aku pun bertanya kepadanya. Pintunya nggak bisa dibuka, Jesslyn, jawabnya. Aku hanya dibuatnya panik, tidak mungkin kami tidur di sini. Hingga pada akhirnya pintu itu pun bisa terbuka. Ia menyuruhku untuk keluar duluan. Akhirnya kami bisa keluar dari ruangan itu, tapi ternyata tidak hanya ruangan itu yang terkesan misteri. Saat kami melewati lorong yang gelap itu, tampak dinding-dinding kuno, kotor, dan berbau amis, padahal biasanya tidak seperti itu. Seperti biasa, ia mengantarkanku dulu ke kosan, setelah itu ia berlalu. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Bagaskara Mahendra. Buru-buru kututup laptopku, karena pekerjaanku sudah selesai. Sedikit kulirik wanita di belakangku, yang ku kenal namanya Jesslyn itu. Ia tampak fokus dengan kerjanya. Aku sangat penasaran dengan wanita itu. Ingin sekali aku mencari data-data tentangnya. Kulihat di sudut-sudut ruangan ini, sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak mungkin aku menunggunya di sini. Nanti dia bisa GR denganku. Perlahan aku meninggalkannya sendirian yang masih fokus. Setelah aku berada di luar, hati kecil ini tidak tega meninggalkannya sendirian. Ditambah beberapa menit lagi jam 6. Aku lebih memilih menunggunya di sebalik pintu tanpa sepengetahuannya, seperti beberapa hari lalu. Telingaku kupasang jelas-jelas jika nanti ada kegaduhan di dalam sana. Dengan sigap aku masuk. Cukup lama aku menunggunya, hingga akhirnya aku mendengar lampu mati. Tapi aku berusaha berpikir positif. Mungkin lampunya memang konslet. Akhirnya aku mendengar cerita Jesslyn. Aku belum masuk. Kupasangkan lagi telingaku jelas-jelas. Lalu aku mendengar derap langkah kaki seseorang. Langsung kubuka pintu itu. Sungguh aku tidak sengaja. Ternyata Jesslyn ingin keluar. Aku mendapatkannya sudah terduduk kesakitan. Tapi dari raut wajahnya, ia sangat panik. Mungkin ia diteror seperti dulu lagi. Aku pun agak kesusahan membuka pintu, tapi pada akhirnya bisa kubuka pintu itu. Kami pun berlalu dari ruangan ini. Aku sudah terbiasa dengan penglihatan di kiri kananku, tapi Jesslyn ia tampak panik. Terlebih dahulu aku mengantarkannya pulang, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Paginya aku bekerja seperti biasa, tapi aku tidak melihat keberadaan Jesslyn. Kemana ia? Apakah masih trauma dengan kejadian semalam? Ah, sudahlah. Untuk apa aku memikirkan wanita itu? Tidak lama wanita yang kutunggu itu datang, sekaligus membuatku penasaran. Ia masuk ke ruangan ini, tapi saat di depan pintu ia berhenti. Berbicara dengan seorang wanita, tapi itu bukan temannya yang dulu. Bukan berniat menguping pembicaraan mereka, tapi meja aku memang berada di depan pintu, jadi aku bisa mendengar suara mereka. Jesslyn, selamat bekerja, ucap wanita itu. Oke, si bos. Kau juga harus bekerja, Sisil. Jangan terus-terusan ngerumpi. Ternyata wanita itu Sisil. Aku pernah mendengar, tapi tidak pernah ketemu dengannya. Aku pura-pura fokus dengan laptopku saat ia melewati mejaku. Kembali lagi aku mendengar ia berbicara dengan Paman Ardi. Kenapa kau sedikit telat? Motorku sedikit mogok, Paman, jawabnya. Oh begitu. Tadi Pak Fandi mencarimu. Ada apa, Paman? Tidak ada, hanya menanyakan kabarmu. Paman rasa Pak Fandi suka denganmu. Mendengar itu membuat aku terbatuk, sehingga pandangan mereka menuju ke arahku. Tapi aku pura-pura tidak peduli. Kau baik-baik saja, Mahendra? Tanya Paman Ardi. Oh tidak, aku baik-baik saja, jawabku tersenyum simpul. Oh ya sudah, benar Jesslyn, Pak Fandi suka denganmu. Tapi Paman, ya sudahlah. Tapi kalau ia suka, aku juga tidak suka dengannya.
Bantu aku ya paman untuk membuat Pak Fandi menjauh. Dia sangat berlebihan kepadaku dibandingkan karyawan lain. Jawab Jesslyn setengah berbisik, tapi telingaku bukan telinga biasa. Masih bisa aku mendengar ucapan mereka. Baiklah, paman akan cari cara. Sekitar 7 tahun yang lalu, Pak Fandi juga menyukai seseorang cukup cantik, umurnya 26 tahun. Tapi wanita itu tidak menyukai Pak Fandi. Pak Fandi adalah orang yang keras kepala. Semua yang diinginkan harus didapatkan. Tapi wanita itu tetap tidak mau. 2 hari wanita itu tidak datang ke pabrik ini. Di rumahnya pun tidak ada. Setelahnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Para karyawan di sini menduga-duga kematiannya karena ia ditemukan jatuh dari lantai 2 sana. Ucap Paman Ardi berbagi cerita. Para karyawan di sini pun menduga-duga bahwa wanita itu mati bunuh diri atau tidak sengaja Pak Fandi mendorongnya. Dan kata keluarganya saat memanggil orang pintar bahwa wanita itu meninggal akibat dibuat tumbal, tapi tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi sulit dipercaya. Kalau dengar jelas-jelas ucapan Paman Ardi yang sudah puluhan tahun bekerja di sini. Sedikit kulirik Jesslyn, tampak wajahnya yang berkulit putih bersih itu memucat. Mungkin membayangkan apa yang dikatakan ia. Kasihan dia berada di posisi seperti itu. Apalagi sudah aku tebak, ia tidak akan bisa lagi keluar dari pabrik ini seperti yang aku alami. Tanda panggilan telepon. Aku periksa HP-ku, tapi tidak ada panggilan masuk. Ternyata bukan HP-ku, ternyata HP Jesslyn. Selesai panggilan telepon, tampak wajah Jesslyn memucat. Paman, ayo Sisil, ucap Jesslyn. Mereka pun berlalu. Aku lihat laptopku, ternyata tugasku belum selesai. Kutinggalkan kerja ini, berlalu mengikuti mereka. Kata hati kecil ini ingin sekali menguatkan wanita yang sedang rapuh itu. Belum genap sebulan kepergian sahabatnya, dan kini ditinggal lagi. Tapi tidak mungkin. Aku pergi kelelahan daripada bertemu dengan Liana, gadis manja itu. Bagaimanapun lelaki, ia pasti lebih memilih wanita mandiri. Kembali ke sudut pandang penulis. Jesslyn dan kedua temannya lebih memilih pulang ke kosannya. Emang Sisil kenapa jadi seperti itu? Tanya Jesslyn. Gak tahu Jess, soalnya ia mati tersegap gitu, gak sempet ngeluarin suara, jawab Wiwi di sela-sela tangisnya. Aku ingin cerita sama kalian. Sudah lama aku ingin mengatakannya, tapi hati ini selalu saja tidak kuat, jawab Nadia. Tampak Jesslyn dan Wiwi menunggu jawaban Nadia. Dulu kata Sisil, sudah banyak orang yang meninggal di sini. Hanya Melatilah yang bisa berbicara dahulu, yang lainnya mati tersegap. Oh ya, Melati juga bilang sebelum ia meninggal dunia, ia bilang bahwa melihat kakek-kakek pakai baju hitam. Kakek itu seperti orang dukun yang sedang membawa bunga 7 rupa dan piring berasap serta bau kemenyan. Itu cerita Melati, dan ia berpesan jika melihat sesuatu jangan dihampiri, kalau nggak mau bernasib sama dengannya. Jelas Nadia panjang lebar. Kapan dia bilang? Sebelum kau dan Jesslyn datang, jawab Nadia lagi. Tampak mereka mengangguk. Kalian jaga ya pesan Melati. Untuk cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Jesslyn. Aku sudah tidak tahu lagi mau kemana, lari dari kenyataan. Seringkali yang disayang semuanya pergi. Aku pun tidak tahu, bisa jadi nanti giliranku. Apalagi kata Mahendra, ia tidak bisa lagi berhenti dari PT ini. Ataukah benar atau ia hanya menakutiku saja? Jesslyn, kau kenapa ada di sini? Terdengar suara Paman Ardi. Aku sedang merenungi nasib Paman. Aku sedang berada di lautan luas, tapi saat di titik tengah, kapalku terombang-ambing. Bagaimana ini Paman? Jawabku. Rasanya semua keluh kesah ini ingin aku berbagi dengan sosok yang menyerupai seorang ayahku. Oh begitu, kau ikuti saja kapalmu, mengikuti hembusan angin sampai kemana. Kau harus menerimanya, buruk atau baiknya, sama seperti dengan hidupmu. Lebih baik kau serahkan kepada Allah. Percayalah, takdirnya selalu baik meski terkadang membutuhkan air mata yang tulus. Terima kasih ya Allah, kau telah menetapkan Paman Ardi. Paman Ardi benar. Tapi
Kita bisa merubah takdir dengan doa. Kali ini aku mendengar suara memiliki ciri khas itu. Siapa lagi kalau bukan Mahendra? Kenapa ia berkata seperti itu? Setelah ku cari keberadaannya, ternyata ia sedang berdiri, berbeda denganku dan Paman Ardi yang sedang duduk. Aku masih fokus menatap lelaki ini. Ia yang sedang fokus pandangannya ke depan. Ia yang berponi serta rambutnya hitam ikal itu menutupi celah-celah matanya itu. Dia cukup tampan saat sedang serius, tapi sudahlah. Ia memang selalu serius dan datar. Aku sekalipun tidak pernah melihatnya tertawa lepas. Aku hanya sekedar memujinya. Memuji belum tentu ada perasaan. Terima kasih Paman. Paman selalu menyemangati aku untuk selalu bertahan. Iya, tapi kamu jangan tergantung hidup dengan orang. Nanti Paman tidak ada bagaimana. Tenang saja, aku akan belajar. Dan satu lagi Paman, jangan pergi ya. Kau harus berjanji untuk selalu kuat dalam keadaan. Setelah itu Paman Ardi pergi. Katanya ada tugas dari Pak Fandi yang belum ia selesaikan. Kini hanya aku dan Mahendra. Kenapa ia ikut-ikutan suka dengan tempat ini? Aku diam, hanya hening yang kami ciptakan. Kau percaya tidak kalau kematian yang sering terjadi itu seperti tumbal? Terdengar suara Mahendra. Maksudmu? Kau percaya tidak? Aku tidak tahu, tapi aku juga pernah terpikir seperti itu. Mustahil kalau bukan tumbal, jawabku. Tapi itu belum bisa dipercaya, tambahku lagi. Ya, aku tahu, kau belum bisa percaya 100%, berbeda denganku yang angkanya sudah mencapai 100%, jawabnya lagi. Iya, kau benar, jawabku. Ayolah, percaya denganku. Kita pikirkan sama-sama untuk keluar dari sini bersama orang yang kau sayangi sebelum terlambat. Selahnya dengan penuh harapan. Aku belum bisa percaya, baik itu pikiranmu ataupun ucapanmu, jawabku lagi. Bukan aku tidak percaya, tapi bagaimana bisa ia bicara seperti itu? Kenapa? Tanyanya singkat. Aku tidak punya alasan untuk mempercayaimu dengan angka tinggi, jawabku. Oh ya, kalau aku katakan padamu, kalau aku benar-benar suka dan cinta padamu, apakah kau percaya? Aku dibuatnya berpikir dulu sebelum menjawab. Dia memang payah. Tentu saja tidak, jawabku yakin. Kenapa? Ia mematikan ucapanku dengan 1000 bahasa. Bismillah. Kita baru beberapa bulan kenal dan tidak seakrab itu. Tidak mungkin kau bisa suka dengan waktu yang sesingkat itu. Apalagi kita jarang berkomunikasi. Kali ini kutumpahkan jawaban sesuai hati ini. Oh begitu ya. Itu sebabnya kau tidak percaya dengan ucapanku mengenai pabrik ini. Tapi jika kita sudah sering berkomunikasi, apakah kau akan percaya denganku? Aku bungkam tidak tahu harus menjawab apa. Sudahlah, aku kesini untuk bekerja, bukan seperti yang kau ucapkan tadi. Aku pergi dulu, assalamualaikum. Jawabku berlalu pergi sebelum ia menjawab salamku. Aku, Nadia dan Wiwi, kami berada di sisi-sisi pabrik ini. Tidak bisa aku ceritakan betapa besar bangunan yang terkesan misteri ini. Masih ada beberapa menit lagi waktu istirahat. Kami baru saja pulang dari restoran. Aku curiga Pak Fandi suka dengan kamu, Jesslyn, ucap Wiwi. Iya benar, jawab Nadia. Aku dibuatkan terdiam. Ada apa dengan mereka yang seolah sedang meminta belas kasihku? Pasti mereka ingin mengatakan sesuatu serius itu, makanya aku dibawa ke sini. Biarkan saja, aku tidak akan suka dengannya, jawabku dengan senyuman tipis. Bukan begitu, kami juga tahu kau tidak akan suka dengan orang tua itu, tapi apa, Nat? Tapi mereka pun menceritakan bahwa seorang wanita dulu pernah disukai Pak Fandi. Panjang cerita, mereka menceritakan padaku sampai akhirnya wanita itu meninggal. Tapi aku sudah tahu dari Paman Ardi. Aku pun sedikit ngeri. Aku hanya diam. Diam itu yang ingin aku rasakan saat ini. Sampai akhirnya orang yang kami bicarakan itu datang. Tapi dari mana ia tahu kami berada di sini? Bukannya di sini tempatnya sepi. Jesslyn, ikut saya sebentar, ucap lelaki itu. Aku hanya diam, apalagi saat Nadia dan Wiwi melarangku untuk ikut dengan Pak Fandi.
lewat isyarat mata. Aku tidak mau, Pak, jawabku. Aku tidak menyuruhmu menolak, Jesslyn, jawabnya sedikit membentak. Ia kembali menarikku mencengkeram tanganku hingga aku kesakitan. Apa dayaku, hanya seorang wanita mempunyai postur tubuh yang kecil, kurus, tapi cukup tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan Mahendra, ia lebih tinggi dariku. Pak, jangan. Wiwi langsung membantuku menjauh dari Pak Fandi. Apa-apaan ini, Wiwi? Ucap Pak Fandi. Sekarang aku baru tahu sisik terburuk dari Pak Fandi. Cukup, Pak. Jangan korbankan Jesslyn seperti yang sudah-sudah. Aku sangat kaget dengan jawaban Wiwi. Apa ia sedang sakit? Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Wiwi. Gadis mempunyai kulit bening itu hanya bisa menangis meski ia mencoba untuk menyembunyikannya. Ya Allah, ini semua gara-gara aku. Wiwi, aku dan Nadia hanya memeluk Wiwi yang sudah sesegukan. Aku tahu pasti sakit baginya. Kalian jangan nangis, aku kuat kok, jawabnya. Pak Fandi hanya memutar bola matanya malas, seperti tidak bersalah. Pak, aku mau berhenti. Aku dibuatnya kaget. Apa ia ingin meninggalkan kami berdua? Wiwi, apa yang kamu katakan? Jawabku. Udah Jesslyn, kalian harus kuat tanpa aku. Aku akan berhenti dari sini. Tapi kalian jangan berhenti dari sini. Kalian pasti masih butuh uang, kata Wiwi. Bagus, sebelum kamu mengundurkan diri, aku sudah ingin memecatmu mulai dari sekarang, jawab Pak Fandi. Nat, Jess, kalian bekerjalah. Aku menunggu di kosan. Assalamualaikum, ucap Wiwi berlalu pergi. Kamu terpaksa menerima keputusan pahit itu. Nadia langsung menarikku menjauh dari Pak Fandi. Aku tidak menghiraukan teriakan Pak Fandi. Aku harus bekerja seperti pinta Wiwi. Lagi pula aku butuh uang. Kaki ini seperti biasa memasuki ruangan itu. Semua orang memandangiku, mungkin karena mataku sembab habis menangis tadi. Kau kenapa, Jesslyn? Tanya Paman Ardi. Aku hanya menggeleng pelan. Sepertinya Paman Ardi memberiku waktu untuk bicara. Sudahlah, jangan nangis. Tidak bisa mengubah keadaan, ucap lelaki kurus tinggi di depan sana. Sudah, kau yang harus diam. Tidak tahu ceritanya. Oh, aku tadi tahu tentang kau dan Pak Fandi. Bukan apa, hanya kebetulan lewat saja, jawabnya. Aku hanya diam. Aku tahu apa yang kau rasakan, ucapnya lagi. Aku sangat malas menjawab ucapannya itu. Kalau kau butuh teman bicara, carilah orang lain. Atau bisa Kak Liana. Kau lupa, Liana hari ini tidak datang. Aku hanya mengembuskan nafas kasar. Paman, tolong isikan data-data ini. Aku mau cari angin dulu, ucapku. Tampak Paman Ardi mengiyakan. Aku menuju ke tempat biasa, di mana lagi kalau bukan ke pelabuhan. Aku ingin menghabiskan waktu di sini berlama-lama, sampai akhirnya lamunanku diberhentikan oleh suara yang memiliki ciri khas itu. Kau akan terus seperti ini? Iya, lalu aku mau seperti mana lagi, Mahendra? Iya, maksudku, kau tidak mau keluar dari tempat sini. Sama-sama kita memikirkan caranya. Aku belum paham apa yang kau maksud. Ayolah Jesslyn, kali ini saja. Aku tahu kau itu pintar, pasti paham maksudku, jawabnya. Tidak, aku tetap tidak mau, teguhku. Oke, aku akan pergi dari sini sendirian saja. Dulu aku ingin pergi dari tempat terkutuk ini, tapi ada satu hal yang membuatku, sudahlah, tidak ada guna berbicara denganmu, ucapnya seolah marah denganku. Aku tidak akan terkecoh Bagaskara Mahendra. Saat aku dan Nadia sampai di kosan, kami tidak menemukan sosok Wiwi. Kami hanya menemukan kertas yang bertuliskan, maaf ya, aku gak bisa nungguin kalian pulang. Kalian pasti tahu, aku tidak akan kuat pergi di saat ada kalian. Semoga kalian bisa bertahan dalam kekejaman Pak Fandi. Aku sayang kalian, jangan lupa berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menjawab kertas itu hanya dengan air mata yang membasahi. Aku tahu, benar kata Mahendra. Aku sudah tidak bisa lagi keluar dari pabrik ini. Bukan masalah fisik, tapi masalah hati, apalagi mentalku. Ataukah benar kata Mahendra, hatiku sudah mati?
Tapi tidak, seperti biasa aku bekerja lagi semenjak tidak ada Melati, Wiwi dan Sisil. Tempat ini sangat sepi. Kami makan hanya berdua, kadang bertiga Paman Ardi. Tidak ada gelak tawa mengiringi, meski begitu hati kami selalu berkomunikasi. Dan semenjak itu, aku tidak pernah pulang lewat jam 6. Aku baru saja pulang dari restoran, apalagi tujuan selain makan. Tapi aku tidak ada melihat Paman Ardi. Kenapa? Hati ini jadi tidak enak. Langkah kakiku memasuki ruangan itu sepi, sangat sepi, hingga akhirnya aku melihat Paman Ardi terkulai lemas dengan posisi wajah menunduk ke bawah meja. Dengan cepat aku berlari. Paman kenapa? Tanyaku. Aku angkat wajahnya yang sudah pucat, tapi masih bernyawa. Kulihat di sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Langsung saja aku keluar mencari bantuan. Kau kenapa? Suara itu. Siapa lagi kalau bukan Mahendra yang sudah datang tiba-tiba. Ayo Paman Ardi. Tanpa menunggu jawabannya, aku langsung menarik lengannya menuju Paman Ardi. Setelah sampai, aku sangat panik. Kulihat Mahendra, ia juga panik. Kenapa? Biasanya ia paling alergi dengan Paman Ardi. Pak, bangun pak, ucap Mahendra sambil menepuk pipi kanan Paman Ardi. Tapi Paman Ardi tidak bergeming sepertinya. Ia sudah tidak punya tenaga lagi. Air mataku jatuh tanpa dibendung lagi. Aku ingin keluar mencari bantuan lagi untuk membawanya ke rumah sakit, tapi dicegah olehnya. Paman Ardi menggenggam tanganku erat. Tangannya kurasakan sangat dingin seperti es. Perlahan mata Paman Ardi menutup. Mahendra mencoba mengeceknya, tapi akhirnya ia menggeleng. Maksud kamu? Ia hanya mengusap wajah kasar. Matanya tampak sudah merah menahan tangis. Aku hanya bisa menangis. Lalu ku ambil HP milik Paman Ardi. Setelah aku menemukan kontak HP itu, langsung aku cari nama istri Paman Ardi, tapi tidak aku temukan. Hanya aku temukan bertuliskan istri tersayang. Sudah aku tebak, ini pasti istri Paman Ardi. Langsung aku sambungkan panggilan itu. Awalnya aku tidak menceritakan hal sebenarnya, tapi istri Paman Ardi mendesak. Akhirnya barulah aku ceritakan hal yang sebenarnya. Tidak lama kemudian banyak karyawan datang ke sini berombongan. Ada yang memeriksa keadaan Paman Ardi, ada juga yang melihat lalu menjauh. Jelang beberapa saat lalu, datang seorang wanita langsung memeluk mayat Paman Ardi. Kamu siapa? Tanyanya padaku. Jesslyn tante. Oh tante tahu dari suami saya, jawabnya. Benar, kamu memang cantik, tapi kenapa pamanmu seperti ini? Tanyanya membuatku tidak bisa menjawab. Aku hanya menggeleng pelan. Apa maksudmu tidak tahu? Saat tangannya ingin menyentuhku, aku hanya diam. Tapi aksinya tidak jadi, dihalangi oleh Mahendra. Tante salah paham. Wanita itu pun menghentikan aksinya, lalu ia menyuruh orang di sini untuk membawa Paman Ardi ke rumahnya. Aku ingin mengikuti mayat Paman Ardi, tapi dihalangi oleh Mahendra. Tidak usah. Kenapa? Aku tidak punya alasan. Ya udah aku pergi, jawabku. Jangan, aku ingin bicara padamu sebentar saja. Kulihat dari raut wajahnya sepertinya cukup penting. Aku cukup tertarik. Ayo, kita keluar dari sini bersama-sama. Aku hanya membuang muka malas. Aku sudah hampir putus asa sebelum kau datang, Jesslyn. Tapi semenjak kau datang ke sini, semangatku tumbuh lagi ingin keluar dari sini. Ibuku selalu memaksa untuk bekerja di sini karena almarhum ayahku berutang budi kepada Pak Fandi. Pak Fandi pun berkata bahwa ia sangat membutuhkan aku, tapi aku tidak tahu alasannya. Sudah berkali-kali ku yakinkan ibu, selepas ini aku akan mendapatkan kerja yang lebih tinggi, tapi ibuku tetap tidak mau. Ia rela ingin menjodohkanku kalau berhenti dari sini. Jelasnya seolah sedang meminta belas kasihku. Sebenarnya aku juga ingin keluar dari sini, tapi bagaimana dengan ibu? Aku tidak mau lagi melihat ibu bekerja siang dan malam semenjak kepergian bapak. Ibulah yang menanggung beban keluarga kami. Jika kau ingin keluar dari sini, ikuti saja kemauan orang tuamu, ucapku. Tidak bisa, Jesslyn. Aku bisa mencari pendamping hidupku, dan itu sudah aku temukan. Omong kosong, lupakan dia. Berusahalah mencintai pilihan ibumu. Kalau wanita itu kamu, apa kamu sanggup
mengatakan yang tadi. Selanya, aku tahu itu hanya alasannya saja dan tidak akan GR. Kau bisa mempercayai ucapanku tadi, Jaslyn? Kulirik mata coklat beralis tebal hitam miliknya. Cukup tulus. Simpan saja untuk wanita lain. Kamu kenapa tidak peka? Aku tidak tahu ingin berkata apa lagi. Aku pergi meninggalkannya, tapi saat di ambang pintu, aku sedikit kasihan dengannya. Kembali lagi aku berbalik. Aku tidak ingin mengikuti rencanamu, bukan berarti aku tidak suka denganmu. Dan jangan harap aku bisa membalasnya. Bagaskara Mahendra. Ucapku kali ini langsung pergi, meninggalkan ia yang masih terpaku. Tidak mungkin aku suka dengan lelaki yang sangat jauh beda umur kami. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.